ikuti arahan dari guru kita, yaitu jalankan amaliyah mandi tobat, terus niatnya diperbaiki lagi. Itu bisa. Jadi walaupun udah lama, bisa kita dibarukan lagi. Bahkan dalam fikih dianjurkan kita yang disebut dengan jadidun nikah. Nikah lagi, tapi dengan isi yang sama gitu. Itu bisa. Artinya nanti teman-teman biasa dirilis lagi gitu. Tapi dengan isi yang sama, bukan isi yang baru ya. Itu bisa. Namanya itu jadidun nikah. Memperbaharui pernikahan. Kayak aplikasi lah, diupdate. Itu kan karena udah lama tuh, bisa diupdate. Ya Kang Erik ya, Jumat juga cukup, Jumat minggu sekali aja, jangan tiap hari saat Jumat ya Kang Erik. Nah, itu yang pertama. Jadi saking utamanya itu menikah, 2 rakaat yang udah menikah itu lebih utama dibanding 70 rakaat orang yang masih jomblo. Hebat ya yang menikah. Yang kedua, akan menghilangkan pintu setan, diantaranya pintu zina. Nah, orang yang menikah itu akan terjaga dari pintu perzinahan itu. Kecuali yang remnya nggak cakram gitu kayak tadi. Udah punya istri, masih ngehambat cewek lain. Berarti kurang cakram tuh remnya. Ya. Kenapa kayak gitu? Karena nggak ngebahas kajian-kajian seperti ini. Dan nggak dimasukin ke hatinya. Oke. Yang pertama, yang membuat pasangan kita itu nggak romantis adalah, pertama adalah dari awal dulu nih ya. Karena ini ada prosesnya. Awalnya ketika dia ketemu di mana? Ini ngaruh nih. Ini teman-teman kalau sekarang rumah tangganya ribut mulu atau konflik mulu, tuh silahkan flashback ke awal. Padahal itu penting. Padahal salah satu esensi thariqah itu adalah semakin romantis, harmonis dengan pasangannya. Karena ajaran dasar thariqah itu adalah romantis ke pasangan. Sebab thariqah itu sendiri didirikan oleh Rasulullah SAW yang menyempurnakan thariqah dari Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah menyakiti istri-istrinya. Rasulullah begitu romantis dengan Khadijah, dengan Aisyah, dan dengan istri-istri yang lain. Dan Rasulullah juga menikahi Aisyah dan lainnya itu bukan karena Rasulullah poligami, bukan. Karena setelah meninggal Khadijah. Itu ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nih, di mana ketemuannya? Kalau misalkan teman-teman ketemu calon istri atau istri kita itu di diskotik, udah tuh. Pasti kedepannya bermasalah. Ya, yang kedua, awalnya bagaimana hubungannya? Pacaran dulu atau enggak dulunya? Pacaran itu tidak akan pernah membawakan kita jodoh, tetapi hanya menambah dosa-dosa kita. Walaupun ada jodoh, nantinya ribut, ada aja konfliknya. Karena berawal dari dosa dan kemaksiatan dulu. Nah teman-teman kalau dulunya ketemu bini pacaran dulu, itu siap-siap aja ya. Ada aja tuh konflik dalam rumah tangga. Kayak gitu. Dulunya rapih atau tidak. Oh Kang Apur, saya makan syar'i, pacaran syar'i. Ya, nggak ada. Karena apa? Namanya pacaran, berduaan di tempat yang sepi, sejam 2 jam sih aman. Jam ketiganya tangan gak mau diem. Nah, kayak gitu. Lanjut ya. Nah, itu awalnya. Banyak nyamuk masalahnya. Yang ketiga, niat. Nih ya. Ini biar tahu dulu nih. Faktor penyebab yang sering rumah tangga ribut. Yang membuat jarang harmonis. Ini juga buat teman-teman nanti solusi kalau ada pasien yang mengeluh masalah rumah tangga, jangan langsung pakai password. Ini dikit-dikit password ya. Usahakan hemat energi. Kayak kita aja kan nih, walaupun kita mampu bayar tiap bulan listrik, kalau bisa, kalau emang nggak digunakan, jangan nyalain siang malam. Matikan pagi-paginya. Nyalain malam aja, itu pun lampu yang penting aja. Nah, begitupun dengan ilmu dari Pak Yai. Selama masih bisa pakai solusi yang sederhana, jangan pakai password. Kecuali udah
mepet banget baru gunakan password sang kiai. Apa? Sebab kitanya belum bisa mampu sedekah dauh kepada guru. Kita belum bisa waro, kita belum tawadu kepada guru. Nah, makanya kita harus punya rasa itu, rasa malu kepada guru. Ilmunya pakai itu setiap hari, tetapi pengabdian kita kurang. Gitu. Kayak gini, gaji pengen ditaikin, kerjaan kurang. Pengen langitnya tinggi mulu, amaliyah jarang-jarang. Kelakuan masih buruk. Oke, paham ya? Niat. Nah, yang ketiga niat. Dulu kita pas niat nikah tuh apa? Kalau misalkan Kang Akrom niatnya ibadah, nikah itu untuk menjalankan perintah Allah, maka insya Allah rumah tangganya maslahat dunia akhirat. Sakinah, mawaddah, warahmah, barokah, dan istiqomah dalam kebaikan. Itu kalau niatnya benar. Tapi kalau teman-teman misalkan nikahnya kena si A, karena kecantikannya, ketampanannya, kehebatannya, karena duitnya banyak, karena begini, udah. Nggak beres. Itu awalnya tuh ya. Dimana waktu kita ketemu calon kita, nih kalau teman-teman ketemu calon istri di Facebook atau media sosial, itu siap-siap aja konflik terus. Jarang ada keharmonisan ketemu istri lewat media sosial. Ada aja tuh konfliknya. Makanya cari istri itu ke tempat-tempat yang baik. Insya Allah ya. Kalau bisa jangan di medsos lah. Suka ada tipu-tipuan. Kelihatannya sih, wah. Dilihat dari profilnya sih, wah cantik ini. Pas artisnya nenek. Makanya dukun-dukun sekarang itu suka nggak pernah tembus. Karena antara foto dengan aslinya beda. Dukunnya kewalahan. Di fotonya itu dia glowing gitu ya. Ternyata itu pakai editan. Aslinya nggak kayak gitu. Nggak ada jerawatnya, nggak ada ini bersih lah ya. Makanya dukun selalu meleset. Karena gambarnya nggak sesuai dengan aslinya. Kayak gitu. Iya, jinnya kena prank. Apa? Jin kena prank. Oke, itu awal ya. Nih. Niat menikah. Insya Allah, karena muqaddimah itu mempengaruhi khotimah. Awal itu mempengaruhi ke depan. Jika niatnya benar kesananya. Makanya kata Rasulullah, niat seseorang itu lebih utama daripada amaliyah itu sendiri. Ini bukan hanya niat nikah aja. Semua konsep kehidupan, semua bentuk kegiatan, mau bekerja, mau amaliyah, mau ibadah, mau sedekah, mau ini, mau ngaji, kalau niatnya aneh-aneh, jangan berharap pengen berkah. Ini kalau misalkan teman-teman niat wakiyah ke sini, pelampiasan doang. Kesal di rumah ke sini misalkan. Pusing di rumah ke sini. Ustaz gak ke sini karena pusing di rumah gitu kan, ke sini. Atau misalkan ke sini karena pengen ngopi doang gitu ke sini. Ya kita kesulitan, lumayan cuma ada kopi. Atau niatnya ke sini hanya medium doang. Pokoknya niatnya nggak murni karena ilahi. Itu tidak akan tenang hidup. Lanjut. Yang kedua nih, ini awal nih ya. Yang kedua pertengahan. Semuanya wis kadung lah ya. Nah, bagaimana nih sekarang men-settingnya nih ya? Karena ini ngaruh nih ya. Kita jangan lu tinggi-tinggi lah amaliyah. Perbaiki rumah tangga. Karena syariat itu level pertama. Thariqah level kedua. Sedangkan kalau rumah tangga bermasalah, itu nanti ketika ke thariqah juga bermasalah. Ini perhatikan, kalau ada jamaah cerita bermasalah, itu rumah tangga juga bermasalah. Gini aja nih analoginya. Jika dengan pasangannya aja, dengan istrinya dia yang udah siang malam bersama, tidur bareng, mandi bareng, makan bareng, ribut terus, apalagi ini seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, pasti ngerambat kemananya. Atau yang nggak pernah hadir, bagaimana kondisi dengan keluarganya, itu ngaruh. Baik. Sekarang, Kang, bagaimana nih kami-kami yang udah pengantin bari? Apa itu bari? Baringung. Kan ada pengantin baru, pengantin bari. Ada pengantin pada bingung gitu. Pengantin lama, wis kadung nih, udah terlanjur. Caranya bagaimana? Ini ada dua nih caranya nih ya. Pertama, pertahankan, tapi perbaiki. Yang kedua, tinggalkan, ganti yang baru. Karena ngaruh ya, istri itu ngaruh. Sehebat-hebatnya seorang suami, seorang cowok, dia akan jatuh marwahnya, jatuh dia kemuliaannya, bahkan jatuh derajatnya gara-gara istri.
Ini beneran loh. Karena laki-laki tergantung istri. Istri itu bisa menaikkan martabat seorang suami dan juga menjatuhkan martabat seorang suami. Itu istri ngaruh. Ya. Nah, pertama adalah caranya kita dengan perbaiki lagi hubungan, update lagi niat nikahnya. Saling minta maaf. Saling minta maaf. Dulu kita salah caranya. Dulu kita nggak baik-baik. Apalagi yang misalkan ada nikah karena kecelakaan, MBA. Tahu MBA? Tahu aja Ustaz ya, keren emang ya, luar biasa ya. Married by accident. Artinya kecelakaan dulu. Akhirnya ke dalam, akhirnya keluar kantongnya gitu kan. Itu ketok magic gitu. Ketok magic. Nah, ikuti arahan dari guru kita, yaitu jalankan amaliyah mandi tobat, terus niatnya diperbaiki lagi. Itu bisa. Jadi walaupun udah lama, bisa kita dibarukan lagi. Bahkan dalam fikih dianjurkan kita yang disebut dengan jadidun nikah. Nikah lagi, tapi dengan isi yang sama gitu. Itu bisa. Artinya nanti teman-teman biasa diris lagi gitu. Tapi dengan isi yang sama, bukan isi yang baru ya. Itu bisa. Namanya itu jadidun nikah. Memperbaharui pernikahan. Kayak aplikasi lah, diupdate. Itu kan karena udah lama tuh, bisa diupdate. Misalkan nih, Pak Nugroho mau diupdate lagi bisa. Misalkan teman-teman hadiri ya undangan pernikahan Pak Nugroho. Wis, dengan siapa lagi nih? Enggak, dengan istri yang sama. Itu bisa. Tapi nggak usah akad lagi. Maksudnya mah gitu, yang penting kita di syukuran, walimahan kayak gitu. Biasa pakai pengantin, kita saling mendoakan. Nah, kayak gitu. Bisa. Kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting, jangan kemana tobat, terus keduanya saling minta maaf, kata yang, atau misalkan ayah, yuk kita dari nol lagi, bisa. Dulu kesalahan. Karena tetap awal tuh ngaruh ke depan. Ke depan tuh gimana awal, itu ngaruh. Ya, kita istighfar aja nih ya. Apalagi yang teman-teman dulunya nikahnya karena dipelet misalnya. Padahal tuh cewek kita nggak suka, tapi karena kitanya maksa, akhirnya kita datang ke dukun. Ini biar melet, akhirnya kan itu khodam kita. Sama aja kalau kita punya istri karena hasil dari kita melet itu istri, sama aja kita menustubuhi jin-jin di dalam istri kita. Kayak gitu. Nah itu juga sama tuh. Kalau yang kayak gitu berarti double ya. Selain tobat, selain saling minta maaf, selain berbahagia niat, juga syahadat, sholawat, terus dibersihkan, diputus hubungannya, diambil khodam-khodam peletnya. Kayak gitu. Itu ya. Jadi tidak ada kata terlambat selama kita masih mau bertobat. Karena ngaruh. Itu gimana pun juga. Makanya kan semuanya dari gaib dulu, dari niat dulu. Nah sekarang yuk kita sekarang bareng-bareng niatnya menuju Allah. Yang kedua, pertengahan nih. Nah, pas pertengahan ini ngaruh. Yaitu pas mulai akdun nikah. Nah, di awal nih ya, kita tarik dari nol nih, biar dari akarnya dulu, akar permasalahannya. Pertama, itu pas akdun nikah, acara pernikahannya Islami atau enggak? Itu ngaruh. Enggak Kang Apud, saya waktu kata Kang Arul, saya waktu malam minggu pengajian dulu. Terus malam Seninnya organ tunggal. Sama aja. Kan biar yang baik dulu gitu, didoain sama para kiai, nanti malam Seninnya saya dangdutan, organ itu juga sama. Makanya kita usahakan jangan datang ke acara pernikahan kalau di situ ada kemaksiatan. Kayak gitu. Tapi kan gimana gitu, saya kan nggak tega, saya kan nggak enak, itu kan masalahnya keluarga, artinya nanti aja undangannya udah selesai kita ke sana gitu. Kalau kemaksiatan ya, misalkan di situ ada yang joget-joget, ada yang ini, tapi kalau teman-teman dulunya nggak ada, nggak masalah. Karena itu kan yang membuat melanggar perintah Allah kan, kayak gitu. Nah kalau
pas acara pernikahan kita dulu ada acara kemaksiatannya, itu ngaruh kepada nggak berkah. Akhirnya nggak ada harmonisnya kita. Yang ada ribut, salah paham mulu. Alhamdulillah ya, saya sebagai tasbih nikmah, dari awal nikah sampai sekarang udah 3 tahun. Tapi kita nggak pernah ini, selalu harmonis. Kita nggak dibuat-buat. Di luar dan dalam itu sama. Artinya kita nggak pernah ini gitu. Karena Allah yang ngasih. Artinya nggak pernah ribut. Kita selalu romantis, alhamdulillah. Dan nggak pernah istri ngundut minta ini itu tuh nggak. Istri hanya minta bahwa saya menuju surganya Allah. Bahwa saya menuju Allah. Udah, nggak pernah minta ini itu nggak. Alhamdulillah. Kan tenang ke hati. Adem gitu. Pokoknya banyak lah ya kalau saya ceritain masalah rumah tangga saya. Makanya saya menceritakan karena pengalaman. Dan tips-tipsnya saya sampaikan. Makanya heran gitu ya, lihat teman-teman ribut terus, masalah terus. Saya dengan mertua baik, dengan ipar baik, ini dengan mertua ribut, dengan ipar ribut. Ada apa? Berarti ada yang salah dengan pernikahan kita. Makanya kita perbaiki lagi nih ya. Oke, ini acara nih ya. Waktu acaranya ada maksiat nggak di situ? Artinya sengaja kita ngundang-ngundang yang membuat murkanya Allah, seperti organ tunggal, dangdutan, itu kan jelas kan, ada biduan kayak gitu kan. Oke, tapi kalau misalkan nggak ada kayak gitu, insya Allah berkah. Yang kedua, kita menikah itu di saat pernikahan, kan kita mengacapkan kata-kata qabil tuh. Qabil itu artinya saya terima. Qabil tuh nikahaha wa tazwizaha bil mahri madhkurun naqdan. Terima saya nikah kawinnya dengan dengan mas kawin sekian. Nah, kalau saya waktu ke istri, saya tanya, yang pernah mas kawinnya? Neng mah cuma 3 mas kawinnya. Syahadat, sholawat, ikhlas. Silahkan selebihnya segimana kayak gitu. Dulu kan saya mas kawinnya ada program emas kan. Alhamdulillah, Masya Allah, saya bersyukur itu kenangan yang gak bisa saya lupakan tuh daripada di mas kawin itu. Masya Allah, itu saya pegang itu yang gak bisa saya lupa. Saudara saya itu Cililit saya yang saya gak lupakan. Makanya saya jangan lupa Padrit, ya. Karena saya saat itu benar-benar lagi gak ada gitu. Padahal istri gak minta itu, cuman saya pengen berikan yang terbaik gitu. Karena apa? Walaupun istri gak minta mahar, tapi usahakan kalau laki itu memberikan yang terbaik buat istri.